Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Kemudian yang kami hormati tim penyidik gabungan ya dari Satgas Gakum, Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis, yang terdiri dari Bapak Direskrim Polda Metro Jaya hadir malam ini rekan-rekan, didampingi Bapak Wadir Reskrim kemudian Kasubdit Kamnab dan penyidik, kemudian yang merupakan bagian dari tim Satgas Gakum Aksi Anarkis lainnya adalah Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Bapak Direskrim Narkoba, Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Bapak Wadir Reserse Siber Polda Metro Jaya, serta Kasubdit Penmas yang kami hormati. Rekan-rekan, kegiatan kita pada malam hari ini adalah melaksanakan update atau kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan yang awalnya tadi siang sudah kami sampaikan informasi awal, yaitu tahapan penangkapan atau kami membenarkan telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara tersangka DMR. Ya, peristiwa penghasutan melalui penyebaran informasi elektronik yang berujung pada terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu aksi-aksi anarkis dan kerusuhan. Ya, sampai dengan saat ini terhadap para tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Kamnab Ditreskrim Polda Metro Jaya guna dilakukan terus pendalaman dan pengumpulan fakta-fakta. Karena penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati, secara cermat, proporsional, profesional, terukur berdasarkan SOP yang berlaku. Dan perlu kami tegaskan di awal bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan mengusut kasus ini secara tuntas, ya, secara profesional dan berdasarkan SOP yang berlaku. Rekan-rekan, penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, diantaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Jadi proses penyelidikan ini dilakukan
sejak tanggal 25 Agustus 2025. Proses penyelidikan hingga penyidikan ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor 76 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tindak pidana seperti yang kami sampaikan tadi sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 87 junto pasal 76H junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 Undang-Undang ITE yang diduga terjadi di sekitar gedung DPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan juga beberapa wilayah lainnya sejak tanggal 25 Agustus. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa perkaranya yang sedang disidik adalah berawal dari Satgas Gakum Anti Anarkis Polda Metro Jaya sedang melakukan monitoring terkait adanya aksi anarkis massa tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 yang diketahui dari beberapa akun di media sosial ya, yang menyiarkan ajakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR RI sehingga beberapa diantaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung, ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, ya, ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan collab, ya, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengrusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov
dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Pelajar sebagian adalah anak, ya seperti kami sampaikan di atas tadi bahwa anak ini berada dalam atau dilibatkan, diajak berada dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Selanjutnya kami persilakan kepada penyidik. Ya, kami persilakan. Analisis terkait dengan akun-akun medsos di media sosial, mulai dari beberapa media sosial. Yang utamanya mungkin kami bisa sampaikan bahwa dimulai dari yang bersangkutan, yaitu tersangka FL. Yang bersangkutan melakukan live beserta stitch di akun T, di mana akun live tersebut mendapatkan afiliasi ataupun repost sampai hingga 10 juta penonton, sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Karena kenapa? Karena akun TikTok, akun T lebih didominasi oleh anak-anak. Selanjutnya dari peristiwa tersebut kami menemukan ajakan-ajakan untuk turun aksi dari beberapa akun IG, yaitu salah satunya akun dari GM, di mana ini adalah mundur, mohon maaf, mundur lagi di sini. Nah, next. Nah, ini mulai melakukan himbauan-himbauan atau hasutan-hasutan dengan mengikuti ataupun peristiwa sejak 25 Agustus. Untuk 25 Agustus. Next. Dari 25 Agustus kita ketahui bahwa tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa kami melakukan tindakan kepolisian berupa mengamankan sejumlah massa sebanyak 337 yang didominasi oleh anak-anak. Dari situ kami menemukan bahwa setelah dari pengamanan dan kemudian dipulangkan, ada akun-akun yang mencoba melakukan pengajakan berupa konten-konten flyer yang diminati oleh anak-anak. Karena kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan kami, anak-anak yang diamankan di tanggal 25 kembali datang di tanggal 28. Selanjutnya dari ajakan tersebut, kami melihat bahwa ada beberapa grup WAG yang di dalamnya memberikan tutorial bagaimana melakukan pembuatan bom molotov. Hal itu di-share dan ada komposisinya, ada jenis-jenis barangnya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman. Selanjutnya, next, pada saat itu juga setelah ada perbuatan untuk mengajarkan bagaimana cara membuat bom molotov ataupun tata caranya, ada akun-akun yang mencoba memberikan semangat bahwa anak-anak ini boleh datang ke lapangan, boleh melakukan aksi dan akan dilindungi. Makanya akan bersama-sama bersama akun ini untuk bisa melawan petugas, sebagaimana caption yang sudah dikolaborasi. Kalau kita lihat bahwa kolaborasi ini, antara kolaborasi ini itu saling terkait antara akun yang satu dengan akun yang lain. Ini hanya spill beberapa
akun akan terlihat hubungannya antara akun yang satu dengan akun yang lain, antara akun hub yang melakukan pelaksana aksi dengan akun hub sebagai tim pendukung, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, dari sini kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mana melakukan tutorial, dan dari hasil analisis digital forensik kami menemukan bahwa yang bersangkutan juga sebagai koordinator untuk menempatkan titik-titik di mana bom molotov bisa diambil. Jadi yang bersangkutan dijuluki Profesor R, yang bersangkutan melakukan koordinatif antara logistik-logistik yang berkaitan dengan alat-alat ataupun bahan-bahan molotov. Ini baru spill beberapa, masih banyak ribuan grup WA ataupun chat di dalamnya yang masih kami lakukan analisis secara forensik. Next. Ini peristiwa-peristiwa dampak di mana di Undang-Undang ITE mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi sudah terjadi dan secara material, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa kami penyidik berkeyakinan penerapan pasal kami sudah lakukan, dan penetapan untuk 6 orang tersangka kami yakini pelaksananya sudah memenuhi alat bukti.